tadi ya, karena tadi sudah saya share ke Sipen, jadi silahkan melihat PPT di HP masing-masing ya. Kemudian kita, biar saya bisa lihat semuanya loh. Kalau ada PPT nanti ketutupan PPT saya nggak bisa lihat nih kan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini yang tidak bisa buka kamera, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting mengikuti. Jangan lari dari kenyataan ya, lari dari kamera nanti repot nanti. Oke, itu yuk kita mulai aja. Konsep pemberantasan korupsi. Ini kalau kita bicara konsep pemberantasan korupsi, kita pasti akan melihat ke belakang dulu. Bicara konsep itu harus melihat latar belakang situasi, kondisi sebuah negara. Tentu konsep pemberantasan pidana korupsi itu tidak bisa dipersamakan antara satu negara dengan negara lain. Tentu pasti punya spesifik ya. Sama kalau kita mengatakan misalnya saya itu konsep saya hidup untuk membelanjakan uang adalah begini. Nah, yang lain pasti mengatakan, "Oh, saya enggak. Konsep saya membelanjakan uang tuh begini." Nah, itu namanya dilihat dari latar belakang masing-masing, cara pandang masing-masing. Nah, untuk Indonesia, konsep pemberantasan korupsi tentu harus dilihat dari karakteristik bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Pluralismenya itu sangat tinggi ya. Tingkat ekonominya juga Itu sangat beragam. Artinya yang kaya raya banget ya ada. Yang kaya doang, kaya-kayaan ya ada ya. Yang tidak kaya juga ada ya. Tapi semua lini, baik yang tidak kaya, yang kaya-kayaan, yang kaya banget, kaya raya, itu pasti suka dengan yang namanya uang gitu. Nah, terus kemudian pendidikan yang beragam, itu semua juga butuh duit, butuh uang. Sehingga bagaimana sih konsep yang multikultural, cara pandang, kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi, sehingga harus disesuaikan, harus betul-betul pas dengan yang ada di negara Indonesia. Kemudian Indonesia juga melakukan kira-kira kebijakan apa nih yang tepat untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, menentukan cara sendiri untuk menemukan solusi. Di Indonesia ada dua cara, kita lihat nih, ada jalur penal dan jalur non-penal. Jenis-jenis korupsi sangat beragam, ya, jenis korupsi itu sangat beragam. Yang intinya bahwa kalau kita bicara kira-kira korupsi itu apa toh? Tindak pidana korupsi itu apa? Kan sudah diisi buros ya. Yuk, tindak pidana korupsi apa nih? Saya lebih suka yang aktif-aktif loh, biar kita nggak ngantuk. Ini diskusi ngobrol, yes. Nggak apa-apa. Ayo Mbak Mas, kita santai aja. Kira-kira kalau kita bicara kok korupsi itu harus diberantas nih. Ngapain sih Bu korupsi diberantas? Biarin aja Bu. Nah, kira-kira korupsi itu apa ya? Kok saya jadi lupa nih. Korupsi apa nih? Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, yayasan sebagai keuntungan pribadi atau orang lain. Oke, kalau dilihat di situ berarti kata kuncinya kan ada penyelewengan. Kemudian ada keuangan negara. Kemudian untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Nah, kalau kata penyelewengan berarti siapapun dapat menyelewengkan. Hanya saja yang diselewengkan itu harus uang negara. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diselewengkan uang negara tidak uang negara? Apakah itu juga tindak pidana korupsi? Tetap korupsi. Tetap korupsi. Oke, nah sekarang saya bandingkan nih. Bahwa kata kunci korupsi itu adalah uang negara, ya. Jika terjadi satu penyelewengan, tetapi itu bukan uang negara,
Maka tindak pidana itu bukan menjadi klasifikasi tindak pidana korupsi, tetapi itu adalah klasifikasi tindak pidana umum. Kalau secara umum itu disebut penipuan atau penggelapan. Nah, penggelapan dalam jabatan. Misalnya, saya direktur PT Abal-Abal. Ya, PT saya bergerak di bidang jasa transportasi. Ngirim barang ya, ngirim barang kargo ke luar negeri gitu. Nah, saya dapat pesanan untuk mengirim ke Dubai, ke Amerika, ke Singapura. Ketika saya menjabat jadi direktur, saya menggunakan uang itu tidak saya laporkan kepada owner saya. Saya gunakan sebagian untuk kepentingan pribadi saya. Maka perbuatan saya itu adalah perbuatan yang dinilai tindak pidana umum dalam pasal penipuan atau penggelapan dalam jabatan saya sebagai seorang direktur. Ya, saya memakai dokumen palsu, ya, kemudian saya membuat seolah-olah melaporkan kepada atasan saya itu palsu, benar ya, dokumennya itu fiktif. Nah, itu tindak pidana umum. Tetapi ketika saya seorang direktur, saya punya PT, namanya PT Amburadul. PT saya menyediakan alat-alat peraga atau alat-alat kesehatan untuk menyuplai puskesmas, untuk menyuplai kemudian rumah sakit gitu. Kemudian saya mendapatkan, ya, saya menang tender lah. Saya ada pengadaan di kabupaten itu, saya menang tender. Saya harus pengadaan alat-alat kesehatan untuk puskesmas dan rumah sakit. Di Pemkab itu telah menyediakan anggaran pengadaan itu 100 miliar misalnya. Tapi ternyata ketika saya kirim barang-barang itu kan sudah ada spesifikasinya nih. Spesifikasi A, B, C. Nah, dengan harga sekian. Tetapi saya mengatakan, wah ini saya kasih KW aja nggak tahu. Nah, kemudian spesifikasi itu saya rubah menjadi A1, B1, C1 yang kesemuanya barangnya itu KW. Padahal saya laporkan ke Pemkab itu sesuai dengan spesifikasi. Nah, otomatis saya mendapatkan keuntungan karena harga KW kan tidak sama dengan harga ori. Keuntungan yang saya dapat dalam proses pengadaan tadi, saya mendapatkan mengirimkan alat kesehatan. Pemkab itu kan pasti sumber keuangannya dari negara ya. Dari APBD kah, dari APBN kah. Nah, karena sumbernya dari uang negara, maka pengurangan spesifikasi yang telah saya lakukan untuk mendapatkan keuntungan, itulah saya melakukan tindak pidana korupsi. Itu. Jadi paham ya, antara tindak pidana korupsi dan tidak tindak pidana korupsi. Sama-sama tindak pidana, tetapi ketika yang diambil keuntungan, yang digelapkan keuntungan, yang dilakukan dengan cara melawan hukum, bukan sumber keuangan dari negara, maka itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. Oke. Di Indonesia, peluang-peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu kalau terdeteksi ya, sesuai yang sudah berlaku, sesuai yang sudah terjadi, itu satu tindak pidana suap. Suap itu seperti apa? Nah, suap misalnya nih, saya seorang bupati, kemudian setiap tahun itu pengadaan utang beragam ya, macam-macam itu. Ada vendor datang, ya tadi misalnya PT Amburadul datang menemui bupati. Wah, gayanya ya cipika-cipiki, PDKT, apapun. Terus tiba-tiba saya pulang, Pak, ini liburan. Bapak, ini kami siapkan untuk liburan keluarga. Oh, apa yang terjadi? Ketika tahu saya PT Amburadul tadi, saya punya usaha sama ini Pak kartu nama saya. Berarti dia tahu saya bergerak di bidang apa.
Nah, karena saya mau menerima uang itu, maka saya mempunyai satu beban moral untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu dalam bidang tentu pengadaan, pekerjaan apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sehingga uang yang saya titipkan itu adalah uang yang disebut sebagai suap. Gitu. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi seperti apa? Nah, ucapan terima kasih. Ketika misalnya sudah selesai pekerjaan, saya datang, "Pak, pekerjaannya sudah kami laporkan 100%. Sudah dinikmati loh, Pak. Bagus, Pak. Ini begini-begini." Wah, ngomong ngalor ngidul gak karu-karuan. Bar balik ditinggali uang. Apa yang terjadi? Tentu dengan ucapan itu berharap saya suatu saat akan diberi pekerjaan lagi. Nah kan, atau misalnya, "Pak ini sedikit Pak, sisa kemarin keuntungannya kita berbagi. Oh ya Pak, kita tunggu ya Pak proyek berikutnya." Nah, itu namanya gratifikasi. Ya, kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini artinya penggelapan dalam jabatan, nggak usah adu-adu penggelapan jabatan. Misalnya contoh ada mata anggaran, misalnya pengadaan seragam perawat, misalnya ya. Seragam perawat ada mata anggaran satu orang itu 100.000 misalnya. Ternyata saya sebagai ketua panitia, ternyata saya belikan tidak 100.000, 75.000. Nah, 25 inilah yang saya gelapkan ketika saya menjadi ketua panitia di dalam kegiatan pengadaan seragam di rumah sakit, pengadaan seragam di puskesmas, begitu. Kemudian pemerasan. Pemerasan seperti apa? Contoh, saya seorang bupati. Saya punya ajudan. Itu pembangunan pasar itu kapan dilaksanakan? Ini Pak dibuka gini. Itu kasih tahu itu siapa yang kemarin ngerjain itu. Mau ngerjain lagi enggak? Kalau dia mau ngerjain lagi, suruh ketemu saya. Nah, begitu ketemu, mau kerjain enggak? Berapa persen yang mau kasih? Masa pekerjaan kayak gitu kasih segitu persen? Kasih sekian persen lah. Nah, mau tidak mau ya dikasih dong. Nah, itu ya, pemerasannya tuh gambarnya seperti itu. Perbuatan curang. Perbuatan curang adalah bersama-sama. Gimana itu? Bisa itu dikurangi, bisa itu dinaikkan anggarannya, bisa itu ditambahkan anggarannya, dibuat anggaran multi-years, seperti kasus contoh BTS Kominfo itu, tambahi lagi anggarannya. Nah, di situ muncullah yang perbuatan curang. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini diartikan bahwa seorang pejabat itu atau seseorang penyelenggara negara itu diharapkan tidak duduk di dalam satu kegiatan yang lain. Karena apa? Ketika misalnya saya menjadi bupati, kemudian saya punya saudara namanya Jao de Jesus misalnya ya. Kemudian Jao Jesus tak bilang, saya besok jadi bupati. Kamu kerjaanmu itu infrastruktur benerin. Terus kemudian karena dia saudara saya, otomatis saya masuk menjadi komisaris di situ. Udah kamu diem aja, nanti saya atur. Kamu ikut kegiatan pengadaan, kamu ikut begini, kamu ikut, udah nanti kamu yang menang. Nah, konflik kepentingan itu ketika seseorang menjadi komisaris dalam satu perusahaan, atau komisaris di dalam satu usaha, atau menjadi direktur dalam satu usaha, dimungkinkan itu akan terjadi untuk memenangkan atau untuk intervensi terjadinya satu perbuatan korupsi. Nah, kalau kita lihat itu yang sering kali terjadi di Indonesia. Dan itu pula yang sering dilakukan KPK ketika OTT. Pasti suap, pasti gratifikasi, pasti merugikan keuangan negara, pasti perbuatan curang. Itu yang sering terjadi dilakukan di Indonesia. Jadi kalau kembali lagi kepada definisi korupsi, berarti satu, dengan sengaja menyelewengkan, dengan sengaja melawan hukum. Kemudian apa yang diselewengkan? Keuangan negara. Keuangan negara diselewengkan tujuannya apa? Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kenapa harus memperkaya diri sendiri atau orang lain, Bu? Karena kalau kita melihat korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendirian.
Korupsi itu pasti dilakukan bersama-sama. Karena itu terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pekerjaan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan negara kepada rakyat. Pasti itu dilakukan lebih dari satu orang. Sehingga kalau saya untung nggak mungkin kontraktornya nggak untung. Ya kontraktor pasti ngulek untung lah, nggak mungkin kontraktor rugi. Pelaku pekerjaan mau rugi nggak ada, pasti cari untung. Uang 100 juta sudah dikurangi 20, misalnya uang 100 juta dikurangi 20 juta, golek meneh keuntungan kontraktor, ya sampai di jalan pasti sudah habis. Sehingga jangan kaget kalau apa yang terjadi di lapangan itu tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa dijamin kualitasnya. Kalau memang dilakukan dengan baik, pasti kualitasnya akan terjaga. Yaitu satu jenis-jenis korupsi dan gambaran korupsi di Indonesia. Oke, kita balik lagi kepada konsep pemberantasan korupsi. Nah, kalau melihat jenis-jenis korupsi yang ada di sekitar kita, yang ada dalam aktivitas pekerjaan negara dan penyelenggara negara, maka negara berpikir, nah kalau kita lakukan terus modelnya apa ya? Model yang tepat itu bagaimana ya? Karena kalau kita dilihat, korupsi itu makin lama nggak makin berkurang, benar nggak? Makin mengerikan. Coba kalau kita lihat, kita ikuti kasus BTS Kominfo aja, atau kasus Gubernur Papua itu ya. Nah, kita tuh jadi miris. Uang 70 miliar dikasihkan Komisi 1 DPR. Keterangannya kan begitu. Uang 40 miliar dikasihkan kepada BPK. Ngasih noni cuma nenggone itu tempat parkir hotel. Padahal 40 miliar itu kan banyak. Saya lihat 40 miliar aja belum pernah kok dikasihkan nenggone tempat parkir, bayangin. Karena apa? Karena merasa itu bukan uangnya sendiri. Enggak enak aja bagi sana, bagi sini. Ya, coba kalau itu uangnya sendiri. Aduh, mau ngasih 100.000 aja mikirnya setengah mati. Ya, karena enggak uangnya sendiri itu. Seenaknya sendiri memperlakukan seperti itu. Nah, jadi kalau ada hal-hal seperti itu sehingga negara ini bagaimana? Ada dua konsep yang sudah diterapkan. Yaitu dengan jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal itu adalah menggunakan hukum pidana yang bersifat represif. Artinya apa? Pemberantasan korupsi dilakukan pada saat atau setelah terjadinya tindak pidana. Seperti kasus BTS. Kenapa sih BTS itu kok nggak selesai-selesai? Kenapa sih BTS itu kok mundur-mundur? Padahal anggarannya segitu banyak. Ternyata ada dicium aroma yang tidak baik. Sehingga mulai diperiksa. Kemudian mulai ditangkap satu persatu. Mulai disidang satu persatu. Nah, itulah terjadi yang disebut dengan jalur penal. Jadi ada satu tindakan represif setelah terjadinya kejahatan. Korupsinya kan sudah terjadi. Ternyata uangnya sudah dibagi ke BPK, uangnya sudah dibagi ke DPR, uangnya sudah dibagi ke sono sini nggak karu-karuan, sudah dibawa Pak Menteri jalan-jalan ke luar negeri. Artinya penyelewengan itu sudah terjadi, baru dilakukan tindakan. Itulah yang disebut represif. Dan represif itu sangat kejam, sangat straight. Kenapa? Akhirnya seseorang yang terduga menjadi tersangka, kemudian seseorang yang menjadi terdakwa, dia harus ditahan. Ditahan itu suatu pengekangan kebebasan seseorang. Sangat tidak enak ditahan. Nggak usah jauh-jauh ditahan ning nggone lapas. Lah mbok ning lapas beli tempat sebagus pun, jenenge ditahan iku ora enak. Udah kita bayangin aja kita nggak ditahan karena tindak pidana. Kita bandingkan kita sakit wae lah. Kita sakit berada di rumah sakit suruh bed rest. Lah mbok rumah sakit itu ruangannya VVIP ya atau double VVIP 5. Itu tetap bawaannya pengen turun dari tempat tidur, pengen melakukan aktivitas. Itulah yang disebut dengan represif, apalagi ditahan di lapas. Sangat tidak enak, ada pengekangan kebebasan seseorang karena melakukan tindakan. Nah, yang kedua adalah jalur non-penal.
jalur non penal ini diselesaikan di luar hukum, ya, bersifat preventif. Preventif kan pencegahan ya, kita ada tahu. Dan sasarannya dalam jalur penal ini adalah untuk menanggulangi, untuk mencegah. Nek iso mbok ora usah, ya. Nek iso jangan sampai deh. Nek kira-kira masih seperti itu ingat deh. Nah, inilah yang disebut jalur non penal. Jalur non penal itu dilakukan dengan berbagai cara nih. Kalau kita lihat di bagian ini, ya, preventif dan represif. Jalur non penal bisa dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi. Membangun budaya anti korupsi seperti apa? Bu Arista berdiri di depan ngobrol di depan kalian ya. Malam ini itu adalah membangun anti korupsi di dalam diri kita. Kita tuh baru tahu, kita menjadi lebih tahu, kita menjadi lebih paham, kita lebih menjadi ada rasa, oh iya, saya sudah bekerja nih. Wah, saya berurusan dengan keuangan negara nih. Wah, satu saat saya jadi pejabat nih. Udah deh, korupsi saya nggak mau. Kalau yang lain mau korupsi silakan, kalau saya tidak usah. Nah, ada satu rasa yang terbangun di dalam diri kita, yang kita wujudkan di dalam perilaku. Jadi membangun itu tidak hanya ada dalam pikiran, tidak ada hanya dalam, wah saya tahu, saya sudah paham. Tetapi kata membangun itu nanti harus diimplementasikan dalam perilaku. Sehingga ketika sudah kita implementasikan dalam perilaku sehari-hari, maka itu menjadi yang disebut budaya. Ya, budaya anti korupsi. Kemudian mendorong reformasi sektor publik. Kemudian mendapatkan kepercayaan publik. Di sini ada sosialisasi, komunikasi, pendidikan, perbaikan peraturan perundang-undangan, pengkajian revisi sistem rekomendasi, ada evaluasi, ada tindak lanjut, ada pemeriksaan, ada transparansi, itu yang dilakukan. Kemudian kalau represif tadi, catching big fish, nangkap koruptor kelas kakap, ya. Kemudian mendorong penegakan hukum, gak usah takut. Koruptor kelas kakap itu pasti akan mencari cara berbagai macam untuk tidak ditangkap, untuk tidak diketahui perbuatannya dalam melakukan korupsi, ya. Kemudian ada proses penyelidikan yang proaktif dengan gerak cepat, operasi kerjasama dengan instansi lain, dengan BPK, dengan PPATK, ya, dengan LSM, siapapun lah yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan controlling terhadap penggunaan uang negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kemudian ada supervisi, koordinasi. Nah, kalau semuanya itu bisa dilakukan tentu baik. Tapi kenyataannya tidak bisa dilakukan semuanya. Sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum nampak. Itu yang terjadi. Nggak kapok-kapoknya, ya. KPK itu hampir tiap bulan nangkep. Kayak Gubernur Papua itu, saya juga miris. Papua itu negara yang sangat membutuhkan perhatian ya dalam bidang ekonomi. Ternyata punya gubernur malah uangnya dipakai untuk judi. Plesiran ning Singapura. Wah, berarti kan budaya anti korupsi seorang pejabat itu kan nggak ada. Padahal ketika jadi pejabat itu juga sudah tanda tangan fakta integritas. Nah, jadi bagaimana kita membangun budaya anti korupsi ki piye? Ketika sudah menjadi pejabat, apakah lupa yang namanya budaya anti korupsi? Nah, ini ada transparansi ya. Kalau kita lihat transparansi, tim kerja multidisiplin, SDM yang tepat. Tentu kalau kita mau membutuhkan yang namanya preventif ya seperti itu, dukungan infrastruktur teknologi, tingkat produktivitas yang tepat, terciptanya budaya KPK yang unik, rekrutmen, training, produktivitas ya, anggaran yang efisien dan efektif. Jadi
Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mulai dari sistem yang ada, karena sistem ini kan bekerja secara bersama-sama. Kalau sistem ini rusak, pimpinannya rusak, ajak korupsi, ya orang yang ada di sekelilingnya itu pasti akan tersistem. Atau barangkali di sekeliling ada yang baik. Wah, yang baik geser aja deh, ditaruh di tempat-tempat yang dia nggak bisa bernafas, misalnya salahnya dijak korupsi nggak gelem. Nah, itu juga satu ancaman bagaimana SDM itu diposisikan sehingga mau tidak mau orang itu akhirnya ya udah deh saya ikut. Udah deh pokoknya saya nggak mau tahu ya, pokoknya saya ngerti. Wis meneng-meneng. Nah, karena Pak Bu Arista itu kan juga menjadi seorang lawyer. Dulu Bu Arista sangat konsen terhadap penanganan korupsi. Ujung-ujungnya ketika mereka sudah ditangkap, mereka sudah dibawa ke meja hijau, dia hanya mengatakan bahwa itu perintah atasan. Dan saya paling nggak senang ketika perintah atasan bilang, apakah perintahnya itu benar, Pak? Ya enggak sih, Bu. Nah, kalau nggak benar, kenapa Bapak mau lakukan? Bapak takut dipindah, tak bilang. Bapak takut digeser. Bapak takut ditempatkan yang tidak nyaman. Iya, Bu. Nah, ujung-ujungnya kan diombalik meneh. Berarti kan Bapak tahu kalau itu memang perintah yang nggak benar. Tahu, Bu. Ya udahlah, kalau berarti ya sama-sama niat korupsi. Kan begitu kesimpulannya. Itu yang selalu terjadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak tahu bahwa itu korupsi. Seorang pejabat, seorang penyelenggara, seorang PPK, seorang anak buah, semua tuh tahu itu korupsi. Tetapi seringkali itu abai. Karena apa? Kita nggak punya komitmen untuk membangun budaya korupsi. Nah, kalau kita nggak punya komitmen, maka yang disebut jalur preventif itu ya sampai apa butuh kucing ya ora bakal tercapai gitu loh. Semua orang pasti punya alasan, punya alibi ini itu. Bagaimana kita membangun negara yang bersih dari korupsi? Oke, kalau dari preventif. Nah, kalau kita mau katakan bahwa preventif, pencegahan, itu sejatinya itu sudah dimulai dari kecil. Ini ada gambaran ya, growing ini pertumbuhan kita manusia. Mulai dari kecil yang namanya membangun itu kita sudah dilatih untuk jujur. Kita sudah dilatih untuk takut bahwa apa yang kita lakukan kalau melanggar agama itu dosa. Itu kita sudah dilatih seperti itu. Hanya dalam perkembangannya sudah berkembang karena yang melanggar itu bukan bohong kepada orang tua, bohong kepada teman-teman, bohong kepada negara. Bohong kepada negara dalam hal penggunaan uang. Sampai di seumur hidup lah kalau kita bilang. Yang namanya anti pendidikan, anti korupsi itu sampai seumur hidup nanti akan diberikan terus. Karena apa? Untuk membangun budaya itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Angel. Saya barista mengatakan sulit apa? Kita lihat contoh-contoh yang terjadi. Penanganan barista yang saya tangani mulai dari korupsi kelas kecil, mulai dari korupsi yang jenenge 50 juta sampai korupsi yang 500 miliar. Wes. Sama tujuannya apa? Dia itu ingin mendapatkan keuntungan. Mulai dari yang sampai di perkotaan sampai seneng gone ujung desa itu loh. Podo sampai cari-cari itu sampai tak bilang ya ampun Pak, itu gorong-gorong kenapa dikorupsi sih Pak? Tak bilang gitu. Lah kula kan mboten gadah motor, Bu. Lah niki gadah proyek ya beneran toh, Bu, kula ge tumbas motor lho piye. Lah terus motore piye Pak saiki? Empun disade. Lah bojo kula nyuwun harta. Aduh, kayak itu. Jadi Pak, gitu itu tahu nggak Pak kalau itu korupsi salah? Nggih ngertos Bu, tapi kalau badhe pengen tumbas motor balik meneh ngono ya wis Pak. Jadi artinya itu budaya-budaya itu tidak mudah dibangun. Jadi harapan dengan mendapatkan pendidikan anti korupsi walaupun kalian semua sudah bekerja, kalian sudah tentu tidak asing lagi apa yang menjadi parameter korupsi dan tidak. Tetapi kata membangun budaya, menjadikan itu sebagai satu aktivitas hidup kita, itu harus punya komitmen yang tinggi. Ya, oke. Kemudian pertimbangan jalur penal. Kalau tadi preventif. Preventif itu ya kelemahannya seperti itu. Harus punya komitmen tinggi. Kalau enggak, ya tergiur.
Sama barista jadi pengacara juga begitu. Klien pasti pinginnya menang dong. Nggak ada klien yang pinginnya nggak menang. Pasti kan? Bu, temui dong Bu Pak Hakim. Bu, temui dong Bu ini Bu. Semacam-macam gitu. Ini Bu, padahal itu duitnya banyak. Tapi di situ karena kita punya bangunan yang kuat. Pak, aku kena kecekel KPK. Isin toh Pak, aku kelambi uranya. Moh, tak bilang. Jawaban saya tuh itu, enggak, udah deh. Kalau Bapak salah, ya wes ngaku salah, wae Pak. Duitnya yang diterima piro Pak, bang balik no, pin dihukum ringan. Wes ngono wae. Oh nyatane memang salah kok, tak bilang. Itu jalan satu yang paling baik. Ora usah ndadek aneh-aneh, rasa nyuap rono, rasa nyuap ini. Toh yo nyatane tetap dinyatakan bersalah oleh hakim, tak bilang gitu. Bener ah? Aku bilang, yo sih Bu, ayo, tak bilang. Jadi ada satu dorongan di luar kita yang suatu saat itu akan menggerus komitmen budaya anti korupsi. Itu yang preventif. Oke, kembali ke jalur penal kelemahannya. Nanti kita lihat represif. Kita bayangkan seorang KPK, lembaga KPK ketika akan menangkap seseorang itu butuh biaya berapa? Pengintaian selama berbulan-bulan. Kemudian setelah diintai, tangkeplah OTT, operasi tangkap tangan. Diperiksalah, dibawa ke sidang, disidang. Begitu di sidang itu prosesnya tuh berapa biaya yang dikeluarkan dalam setiap perkara sampai mendapatkan putusan pengadilan. Sampai di lapas ternyata mereka itu dapat putusan itu rak kapok. Di lapas beli tempat yang bagus ya. Kemudian di lapas seolah-olah masih menjadi seorang pejabat, masih dilayani di sana sini, masih punya ajudan. Ajudan ini siapa? Ya orang-orang di lapas itu sendiri sama-sama pelaku korupsi. Ada satu kejadian itu barista sampai geleng-geleng. Jadi barista kan punya klien yaitu Care itu ya, Care. Kemudian ada bupati. Waktu pertama kali Care itu masuk, mukanya nggak karu-karuan. Wes stres apalah, sing istrinya mau minta cerai lah kan begitu. Habis itu 2 bulan lagi barista kan ada kasus, ada klien lagi. Nah, barista ke lapas lagi. Ketemulah sama si Care itu. Saya tanya, loh Pak, gue kan Pak Care kuwi toh sama klien saya. Ya Bu, itu Pak Care. Loh, kok saya dadi lemu, saya dadi putih, tak bilang gitu. Wah, dia sudah makmur, Bu. Sudah makmur gimana maksudnya? Dia kan sekarang jadi ajudannya Pak Bupati itu. Hah? Tak bilang. Terus ngapain dia jadi ajudannya? Itu tamunya kan banyak, Bu. Jadi kalau tamunya banyak, dia itu yang beliin minuman, dia yang beliin makanannya bawa ke dalam, dia yang nyuci, dia yang masak. Dia dapat gaji bulanan, Bu. Oh iya? Tak bilang, iya. Gajinya berapa? Banyak, Bu. Wah, tak panggil lah. Itu dia sudah nggak sibuk, saya panggil, Pak Rene Pak, tak bilang gitu kan. Saya panggil, wah saiki kok keteke tambah seger. Wah alhamdulillah Bu, rezeki kula kathah. Ya, tak bilang. Oh ya, aku menelo. Rezekine oke toh Pak? Oh kathah Bu, kula gini-gini. Sampai cerita. Lah terus bojomu sih do minta cerai rak? Nggih boten siyos Bu, mpun kula kirimi nyotro tiap bulan. Mpun kepenak sakniki, mpun saged nyicil anu tumbas motor. Lah dalah. Coba kalian bayangin, di lapas menjadi seperti itu. Padahal kita bayangin KPK itu nangkepnya itu ngeluarin duit banyak. Pertanyaannya setelah keluar, itu ada efek jera apa tidak? Ora. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang sudah keluar, dia masih punya jabatan, dia korupsi meneh. Jangan kaget. Karena budaya balik meneh, budaya itu ternyata nggak menyentuh di hati mereka. Jadi saya bayangkan, lah ini uang yang sudah dikeluarkan, tapi kan kita nggak bisa tinggal diam, negara nggak bisa tinggal diam terhadap tindak korupsi. Nah, sekarang orientasinya apa negara? Bagaimana cara mendapatkan pengembalian korupsi, ya kerugian negara itu secepat mungkin, sebanyak mungkin sesuai dengan hasil korupsi yang diterima. Supaya apa? Kelemahan-kelemahan ini bisa ditutupi. Itu ya. Oke, kemudian berbagai strategi pemberantasan korupsi. Ini ada menurut Caroline Klein, ada tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang diberlakukan di berbagai negara nih. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, kekuasaan negara itu tidak boleh sangat
super power. Jadi harus dikurangi. Cara menguranginya bagaimana? Nah, negara harus melibatkan beberapa sektor untuk bisa bekerja sama dari berbagai sektor. Kemudian lembaga-lembaga yang ada tentu itu menjadi satu instrumen tersendiri. Orang akan ya hati-hatilah ya, punya rasa hati-hati. Kemudian menciptakan pemerintahan transparan yang akuntabel. Ya, segala sesuatu dilaksanakan. Ini sudah dicoba kan? Memang sudah dicoba dilaksanakan dengan cara misalnya pengadaan itu dengan cara apa itu online ya, pengadaan dengan cara pakai itu loh ya. Ternyata. Nah, saya punya kasus walaupun sudah pakai ternyata yo isik di balik itu sudah dikondisikan sedemikian rupa. Jadi niki ora berfungsi jajane. Tapi apapun itu kan tujuannya baik ya, negara itu untuk transparansi. Kemudian menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih berbagai jenis pelayanan publik sehingga memberikan kesempatan birokrasi untuk bersaing. Nah, kalau kemudian ada pelayanan masyarakat yang nggak bagus, masyarakat bisa melakukan satu penilaian. Masyarakat bisa melakukan satu pengaduan sehingga itu menjadi satu warning peringatan kepada penyelenggara negara untuk melakukan pembenahan. Kemudian melakukan reformasi hukum dan peradilan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum. Kalau kita misalnya penegakan hukum yang dinilai sekarang untuk koruptor itu, koruptor kalau kelas kakap kok hukumannya Siti Tobu, yang untuk koruptor sandal jepit apa yang untuk pencuri sandal jepit kok hukumannya banyak Tobu, mbok jangan gitu. Nah, ini ada satu penegakan hukum yang menunjang kepastian. Nah, strategi yang dilakukan ya, tadi kalau menurut pandangan seorang ahli, nah ini strategi yang dilakukan di Indonesia itu satu, pembentukan lembaga anti korupsi. Tadi Barista sudah singgung, adanya yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pencegahan korupsi sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ya. Masyarakat diberdayakan untuk ikut mengawasi. Masyarakat diberdayakan untuk ikut memantau. Sehingga kalau kita lihat pada saat rilis pers KPK, mesti dia mengatakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Terjadi dan sudah dipantau sejak 6 bulan, sudah dipantau sejak 5 bulan. Dan masyarakat ini identitasnya itu disembunyikan. Jadi ini adalah bagaimana peran sosial, ya, perhatian sosial, pemberdayaan masyarakat itu supaya optimal. Tidak dimunculkan siapa sih sebenarnya yang melaporkan itu siapa. Yang penting bahwa yang dilaporkan itu betul-betul terjadi dan kemudian yang terduganya, yang pelakunya diketemukan dan kemudian upaya untuk pengembalian negara itu bisa didapat. Kemudian berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan pemberantasan korupsi. Undang-undang di Indonesia tuh oke, kebijakan di Indonesia tuh banyak. Kalau kita lihat di slide itu ada 16 atau 17. Itu sebenarnya sudah digunakan untuk menfilter ya, menfilter supaya orang itu tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ya tadi, Mbak Risa contohkan, wis digawe itu loh di balik cik iso ketemuan. Cik iso kong kali kong. Ulete orang Indonesia tuh di situ sampai saya tuh heran. Kok carane kok yo pinter gitu tak bilang. Carane piye Pak? Tak bilang ya biasa kita pinjem bendera Bu. Oh pinjem bendera. Jadi yang mengajukan apa itu untuk lelang itu 7 bendera. Ya Bu. Tapi dari 7 bendera itu sing 6 mbok pinjam. Ya Bu. Nah, ketika 6 dipinjam seandainya benderamu kalah, benderanya yang lain menang, kamu kasih komosi. Iya, Bu. Wah. Jadi transparansinya jalan. Formilnya jalan, tapi materialnya wis mau car-macir. Sudah ditoto sedemikian rupa. Jadi seolah-olah itu transparan. Seolah-olah itu akuntabel. Seolah-olah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nyatanya itu hanya fiktif. Nah, ini curangnya tuh di situ.
Dan kenapa bisa terjadi? Ya memang manusianya sudah merencanakan untuk melakukan seperti itu, ya. Pencegahan di sektor publik, pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat yang berperan aktif itu diberi premi loh. Ada hadiahnya sama KPK. Hadiahnya ada piagam, ada uang ya. Kemudian instrumen nasional pencegahan korupsi. Nah, yang lain itu kerjasama nasional, monitoring evaluasi bisa dibaca. Kerjasama internasional tentu negara Indonesia membangun kerjasama dengan negara lain, di mana nanti ada kontribusi ketika ada aset yang disembunyikan di negara lain, ketika ada koruptor yang melarikan diri di negara lain, maka itu bisa diminta informasi supaya koruptor itu bisa ditangkap. Kemudian aset-aset itu kemudian bisa ditarik kembali ke Indonesia. Instrumen, nah, tadi Mbak Esa bilang instrumennya wakeh wis ono, undang-undang iku akeh ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Penyelenggara Negeri Besar dan Korupsi dan Nepotisme. Yang disebut penyelenggara negara Gisopo, pejabat tinggi negara, pejabat lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, sampai tekan pemimpin bendaharawan proyek. Intinya siapapun yang mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan, mendapatkan keuangan dari negara, itu adalah bagian dari penyelenggara negara. Kemudian lembaga ada KPK ya, Undang-Undang KPK. Kemudian ada Undang-Undang Perubahan Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan. Kemudian pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini yang dijadikan dasar di Indonesia itu untuk memiskinkan koruptor ya dengan dikenakan tindakan PPAT atau pencucian uang. Kemudian ada kerjasama ya, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Indonesia ikut andil, ikut menjadi anggota sehingga saling bertukar pendapat, saling belajar bersama dari negara lain tentang pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Kemudian ada pelayanan publik. Pelayanan publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, setiap orang dapat mengawasi. Setiap orang dapat melaporkan ya, jika mana diindikasi ada perbuatan curang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. ASN itu jelas dilarang korupsi ya. Bukan dilarang ya, dilarang korupsi. Pokoknya apapun itu kata kuncinya ojo korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kalau kita lihat misalnya ada pembangunan jembatan ya, sebenarnya itu bagian dari bagaimana informasi publik. Jembatan ini dilaksanakan dengan anggaran ini, dikerjakan oleh PT ini. Pasti kan biasa ada gitu toh, anggarannya sekian, estimasi sekian selesai. Nah, itu adalah informasi publik yang seringkali itu diamati oleh masyarakat. Jika ternyata pada tahun itu tidak selesai, maka itu bisa dilaporkan kepada penegak hukum. Kemudian undang-undang tentang pers. Pers punya kewajiban atau pers dapat menyiarkan, mempublikasikan pelaku korupsi tujuannya apa? Janjane tujuannya iki bin isin. Tujuannya iki bin malu, ya. Dipublikasikan, disorot. Kemudian konvensi pers masuk koran, tapi masuk mobil difoto. Tapi sekarang kan enggak, koruptor tuh kalau ditanya mau masuk mobil mesti salam 3 jari sambil senyum. Sampai saya nonton gregetan jenjane gitu. Gak malu ya kelihatannya gitu. Kemudian Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang digunakan untuk mengadili ya hukum acara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian tata cara pemberian penghargaan, kemudian ada tata cara penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Jadi korupsi itu tidak hanya orang per orang, tetapi juga sudah menyentuh kepada korporasi. Korporasi di sini baik korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kemudian ada Permenpan, zona integritas menuju wilayah bersih korupsi dan wilayah bersih melayani. Jadi kalau di puskesmas mungkin ya ada, di rumah sakit ada ya, kawasan bersih, apa bebas korupsi. Wow,
ditulis Budi ngono kuwi tapi ya mbuh isine bebas korupsi pora ya ora ngerti. Ya itu kan aturan dari Permenpan kudu dipasang, Bu. Ah, balik meneh. Formile sih ya oh tapi materile entahlah kan begitu ya. Kemudian lembaga pencegahan korupsi ini ada lembaga KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Pusat Pelaporan Transaksi PPATK, Lembaga Pengawas Perbankan, KPI, KPU, Bawaslu ya, itu nanti bisa dibaca. Kalau misalnya pengen ngerti Bu, badan ini opo toh? Kalau masih punya waktu silahkan searching, di googling, dicari. Nah, ini komisi ini yang menjadi satu trigger di Indonesia untuk pemberantasan korupsi. Kita bayangkan sebelum ada KPK tuh korupsi kan ya sudah ada. Ya sudah. Korupsi itu sudah ada sejak zaman dulu kala, hanya saja karena belum ada lembaga independen sehingga penindakannya dirasa masih lemah. Karena apa? Ya kadang-kadang intervensi kepentingan itu masih sangat tinggi. Sehingga dengan adanya KPK, makanya KPK itu diberi kewenangan khusus, bisa operasi tangkap tangan, bisa OTT ya. Kalau kita lihat KPK itu punya kewenangan koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta untuk pencegahan. Ya, ini di dalam gambar ini terlihat bagaimana KPK mempunyai tugas koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP, inspektorat, ya, Itjen, kemudian dengan Bawasda. Kemudian dalam supervisi, KPK juga punya kewenangan pengawasan. Jadi kalau misalnya supervisi itu biasanya ada pernah di daerah tertentu ya. Sekarang kan marak dengan dana desa itu. Seringkali desa itu belum mampu untuk menjalankan sehingga dia minta didampingi dari kejaksaan, didampingi dari KPK. Itu bisa itu supaya dalam pelaksanaan penganggaran, dalam pelaksanaan alokasi anggaran itu tidak sesat di jalan ya. Kalau sesat di jalan kan pasti nanti larinya di korupsi. Nah, itu bisa itu minta pendampingan dari penegak hukum ya supaya kita terhindar dinas itu atau lembaga institusi itu terhindar dari kecurangan-kecurangan yang ada di tindak pidana korupsi. Nah, khusus untuk KPK, dia adalah menyelidiki perkara korupsi paling sedikit 1 miliar ya. Jadi di bawah 1 miliar itu sudah diselenggarakan atau dijalankan oleh Kejagung, Kejaksaan atau kepolisian ya. Tapi sekarang Kejagung sudah mulai juga bekerja sama dengan KPK untuk menyelidiki perkara-perkara yang besar. Kenapa? Ya karena konsen negara, kalau nggak begitu KPK semua se-Indonesia, waduh janganlah ya. Ini artinya satu bukti bahwa negara itu progres. Ya, negara itu progres bagaimana punya satu komitmen bersama untuk mendukung atau kegerakan anti korupsi. Ya. Oke, untuk tugas pencegahan, tugas monitoring KPK, silahkan dibaca sendiri. Ya, kita diskusi saja. Oke, sampai sini materi yang Bu Arista berikan. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Yo, ada pertanyaan atau kita sharing di lingkungan Bapak, Ibu, Mbak, Mas, masing-masing. Kita sharing saja. Untuk materi bisa diperdalami, bisa dibaca ya. Sambil santai-santai. Yuk, kita sharing. Apa yang mau ditanyakan nih? Selamat malam, Bu. Yuk, malam. Yuk, Bu Sriwidi. Bu, Ya. Ya, Bu. Nama saya Widi, Bu. Saya dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, Bu. Ada 2 pertanyaan, Bu, yang saya tanyakan. Yang pertama, kalau misalnya yang tadi koruptor itu kan korupsinya kan banyak, Bu, ada sampai miliar-miliar, itu kan diambil sama negara. Terus sama negara itu, mohon maaf, Bu, dibuat apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan zamannya untuk yang tahun depan kayak pemilihan anggota dewan, Bu, atau ya biasanya itu, Bu, kalau di kami yang di desa-desa itu, Bu, nanti apabila anggota dewannya Serangan dipilih jalan gitu, Bu. Itu termasuk tindakan gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu.
Ya, selamat malam ya. Ini memang itu problem budaya yang di Indonesia. Pertama dulu saya jawab dulu. Kalau kemudian sekarang gini, kita mulai dari depan. Negara menganggarkan untuk BTS, contoh nih, BTS Kominfo nih. BTS Kominfo negara itu sudah menganggarkan 3 triliun, contoh ya. Ternyata baru dialokasikan, baru berjalan 40%. Kalau 3 triliun dana yang terserap baru 40% berarti katakanlah 1 triliun. Ya. Tapi ternyata 3 triliun itu udah habis. Mestinya 3 triliun itu kan udah selesai itu pekerjaan. Tapi 3 triliun itu udah habis. Nah, karena yang 2 triliun itu sudah dibagi-bagi, sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak digunakan untuk membangun BTS 4G itu. Kemudian ini disidik oleh KPK, sudah disidang. Berarti negara itu kan sudah mengeluarkan anggaran 3 triliun. Nah, ternyata dari hasil persidangan, uang yang pengembalian kerugian negara yang bisa didapat itu hanya 1 triliun. 1 triliun itu kemudian dikembalikan lagi ke kas negara, yang nanti digunakan lagi untuk pembangunan-pembangunan yang tentunya lain. Makanya kemarin Pak Jokowi mengatakan, itu BTS harus tetap diteruskan. Berarti Indonesia kan sudah rugi 1 triliun itu. Karena yang 1 triliun sudah dikembalikan, artinya balik modal. Yang lagi di jalan 1 triliun, berarti negara itu sebetulnya masih rugi 1 triliun, terbuang sia-sia. Dan itu juga akan digunakan. Bu Arista pernah waktu dulu dari PT Antam, ya, Direktur PT Antam juga begitu. Saya kembalikan itu uangnya. Pak, Bapak terima berapa? Tak bilang itu. Alasannya waktu itu digunakan untuk sewa rumah. Padahal ya itu untuk kamuflasenya begitu. 200 Bu. Ya udah, ayo kembaliin. Akhirnya saya dikasih duit 200, saya kembalikan, saya masukkan ke rekening yang dituju, rekening negara, di situ dikembalikan tanpa ada potongan pajak. Itu balik lagi ke negara dan balik lagi untuk kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat, Bu, ya. Itu. Kemudian yang kedua nih, ya itu tadi saya bilang itu budaya turun-temurun. Ya. Kampanye pasti tidak pernah tidak menggunakan uang. Kampanye politik. Berbagai modus, berbagai cara itu mereka lakukan untuk menarik perhatian kita. Tetapi kan namanya kampanye. Kampanye dia ingin dikenal. Ya sudah. Kalau dia pada saat itu, oh ini jalan, oh ini. Ya kita memang butuh kok. Terus kita bilang aja, Pak, oke kita terima. Tetapi belum tentu, artinya gini, kita menerima sumbangan, tetapi kita tidak punya kewajiban untuk memilih itu. Tapi kalau kita terima sumbangan, kemudian kita punya kewajiban untuk memilih itu, walaupun kita tahu itu dia tidak layak untuk menjadi dewan misalnya ya, ada yang lebih baik, nah berarti kita mau suara kita dibeli, Bu. Tapi kalau misalnya kita melihat ternyata dia sebetulnya nggak usah pakai begitu-begituan, dia sebetulnya udah baik kok, dia layak kok, gitu loh. Ya, tentu kita akan menilai bahwa dia layak untuk menjadi dewan. Tapi ketika kita sudah tahu dia nggak layak, nah ini perlu dipertanyakan. Bahkan seringkali kalau di tempat saya itu nggak jalan. Serangan fajar tadi saya bilang. Serangan fajar pakai amplop, sudah ada namanya, sudah ada logonya, sudah ada nomornya. Nanti tinggal coblos nomor yang ada di situ. Wah, tinggal berapa pemilihnya gitu. Tinggal datang aja ke TPS tinggal gitu. Tapi di rumah saya nggak pernah dapat. Tetangga saya dapat terus. Ada 5 kandidat, yo dapat 5. Tak bilang, wah bodoh tenan iki. Lah kok aku rak tahu teko ning nggonku, rak tahu ditotok to rumahku. Tetangga saya bilang, mana berani Bu, nggak ada yang berani ke rumah saya. Karena mereka tahu kita tuh orang hukum, jadi mereka tahu nggak mau bermasalah lah gitu. Jadi mereka menyasarnya, ya namanya kampanye itu ya begitu, menyasarnya orang-orang yang nggak tahu hukum ya, yang nggak begitu hafal hukum. Waduh, ojo-ojo diomongi sidik. Nah itu budaya-budaya seperti itu mestinya dihilangkan. Tentu itu untuk menghilangkan seperti itu kan dari calonnya sendiri, konstituen sendiri.
Kalau konsentannya mau seperti itu, terus kita warga, kalau mau diterima dianggap itu sebagai rezeki ya monggo aja, tapi jangan mau itu dibeli. Kalau perlu nggak usah dipilih lah orang-orang yang seperti itu, ya terima aja tapi nggak akan dipilih kalau saya mengatakan begitu. Apakah kita berkhianat? Loh dia kan sedekah ya bilang aja begitu. Ya saya kan nggak punya kewajiban, gitu dong. Gitu Bu, nggak apa-apa Bu, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Itu bantuannya diterima untuk kampanye. Karena kampanye kan dia pengen memperkenalkan diri. Ya biarin aja dia membangun jalan, bangun ini, bangun itu, tapi kita tidak punya kewajiban. Lah dia memperkenalkan diri lah, kita nggak kenal loh, ya udah gitu aja. Kita kayak kenal aja, gitu Bu. Gitu ya? Iya, Bu Bu. Suci ya. Ya, makasih, Bu. Yuk, yuk, Makasih, oke. Bu. Ya. Oke, yuk ada lagi Mas apa tadi? Puji ya? Puji Bu, yang terima lain-lain? kasih. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Ini hampir sama-sama Mbak Sri. Ini, Bu, misalkan ini atau tahun yang lalu itu ada pencalonan lurah atau bupati atau yang lain. Mungkin yang saya tanyakan, itu umpama ada suatu koordinator, misalkan untuk membagi uang, Bu. Nah, koordinator tersebut, dia itu membaginya itu kadang-kadang itu dibagikan semua dan tidak, Bu. Ada yang tidak dibagikan, yang dibagikan 50 misalkan, yang tidak dibagikan 50. Nah, terus ternyata itu termasuk, menurut Ibu termasuk korupsi atau termasuk curang atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sekarang begini. Itu bukan korupsi karena gini ya, uang yang diberikan kepada koordinator itu kan uang orang kontestan ya, si ini siapa itu, si istilahnya ya kontestan pemilu ya. Nah, kontestan pemilu itu kan uang pribadi ya, Pak ya. Ya, Mas ya, itu uang pribadi yang diberikan untuk kampanye. Nah, sehingga kalau itu tidak dibagikan semua, dia bisa dilaporkan penggelapan. Bahkan, nah, tapi kalau yang ini beda lagi. Ini kalau yang kemudian yang mencalonkan, ternyata dia ketahuan membagi-bagi uang, ini bisa dikatakan pidana pemilu. Ya, ikut aturan pelanggaran pemilu pidana. Karena ada tuh undang-undang pemilu itu. Nah, dia bisa dilaporkan di situ. Tetapi kalau yang koordinator, korcam ini yang dikasih duit ternyata nggak dikasihkan semua, si konsetan ini bisa melaporkan dia melakukan penggelapan. Tapi apa berani si konsetan ini melaporkan penggelapan? Karena model begitu kan dilarang itu. Ya kan? Model begitu itu kan dilarang, tidak boleh membagi-bagikan dalam bentuk apapun. Nah, itu salah satu keuntungan dari apa kalau saya bilang ya. Kalau di kampanye itu kan ada kemenangan ya, apa itu? Tim pemenang ya, tim kemenangan. Ya, itu kan bagian dari tim kemenangan. Jadi itu nggak bisa Pak dilaporkan korupsi nggak bisa karena itu sumbernya dari keuangan pribadi si konsultan itu. Ya. Kecuali kalau pada saat itu dia menjadi DPR misalnya, anggota DPR, kemudian dia punya kegiatan di DPR itu yang bersumber dari keuangan ya, keuangan negara di dewan itu, kemudian dia kerjasama dengan si ya tadi pemenangan itu dalam bentuk ya kerjasama yang secara resmi loh Pak, secara resmi kegiatan yang sumbernya dari APBN, itu bisa Pak korupsi Pak. Tapi kalau kaitannya dengan itu tidak bisa. Gitu ya. Ya, pengen jadi Bu. itu koordinator ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, pengen jadi koordinator. Enggak, Bu, itu nganu, itu jadi pada desa saya maksudnya itu sebagai contoh, ada teman, Bu, bukan saya. Itu jadi koordinator seperti itu ya, tapi biasanya nanti yang melaporkan itu bukan melaporkan itu biasanya begini, Pak. Pinternya itu kan sudah disikapi. Itu hal-hal seperti itu kan sudah dibaca ya sama apalah sama konsetan itu. Biasanya makanya gini, konsetan itu modelnya dia itu percaya kepada orang-orang tertentu. Sekarang untuk antisipasi. Misalnya dia mau calon DPR nih. Dia modalnya itu kan tidak dari dia sendiri. Ada supportingnya ya. Nah, kemudian supportingnya ini yang diberikan tanggung jawab sehingga penyelewengan itu sangat minim. Karena supportingnya ini pasti akan menuntut, akan memilih orang-orang yang begitu dipercaya, Pak. Biasanya begitu untuk mengurangi itu.
Tapi kalau masih diserahkan orang yang tertentu, nah itu pasti diselewengkan pasti. Nggak mungkin lah koordinator akan jujur, nggak mungkin gitu. Ya kan? Ya kan podo-podo golek untung toh, balik meneh. Dalam situasi seperti itu semua itu pasti seneng duit, sendu lah. Piye carane sendu wis pokoknya. Gitu. Oke gitu ya, Mas Puji ya. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Ya, oke. Yuk ada lagi? Selamat malam Bu. Oke, ya Mas Redi yuk. Ya, yang saya mau tanyakan adalah Bu, kan tadi di materi Ibu berbagai tindakan-tindakan untuk pencegah korupsi, termasuk budaya anti korupsi dan sebagainya, sampai maksud saya adalah ketika seseorang terkena tindak pidana korupsi, kebanyakan kan ini tidak membuat efek jera atau Bu. Jadi yang saya lihat dari cerita Ibu tadi, kebanyakan orang malah di penjara malah lebih makmur gitu, atau malah lebih membuka kesempatan-kesempatan untuk korupsi lebih besar lagi. Nah, apakah pastinya kan pemerintah sudah tahu ini toh Bu? Maksudnya kenapa sih nggak dibuat aturan yang jera gitu, kayak mungkin seperti tadi pencucian uang, si terdakwanya itu dibuat untuk dimiskinkan atau tidak mempunyai akses ke pemilu dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Ibu, Bu? Itu Nah, saja Bu, terima kasih. di Indonesia sebetulnya sudah ada misalnya contoh nih. Ada satu bentuk tindak pencucian uang ya. Makanya sekarang setiap dari segi regulasi dulu, kita jelaskan dari segi regulasi dulu. Dari regulasi itu setiap koruptor yang sudah dinyatakan tersangka itu pasti dibarengi dengan TPPA, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan kalau koruptor itu misalnya belum sampai di persidangan sudah meninggal, itu kejaksaan itu diberi kewenangan untuk menggugat. Ya, menggugat, menarik harta koruptor, Mas. Itu ada itu sekarang. Jadi aja kalau di kejaksaan sekarang kan ada tulisan pengacara negara. Nah, kan ada tulisan jaksa pengacara negara. Itu digunakan untuk menggugat aset-aset koruptor yang ternyata sampai belum proses persidangan dia sudah meninggal. Kemudian dalam konteks regulasi. Nah, regulasi tentu pemerintah sudah ada yang dicabut hak politiknya, Mas. Tetapi cabut hak politik itu tidak seumur hidup. Ya, kayaknya kalau kita lihat ada kasusnya kalau nggak salah Setia Novanto itu kan dicabut hak politiknya itu. Kayaknya untuk 5 tahun. Kemudian Anas itu juga dicabut. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun dia itu tidak bisa mencalonkan diri. Tetapi di 5 tahun kemudian, ya setelah itu masa berlaku cabutan politiknya habis, dia bisa mencalonkan diri. Nah, Indonesia tuh uniknya itu masih mesake itu loh. Ya, Indonesia tuh kalau saya mengatakan tadi makanya konsep kita itu berbeda banget. Indonesia itu masih ewoh-pekewohnya itu masih tinggi. Apakah itu karena warisan kita itu budaya timur ya? Beda banget dengan Cina ya. Cina itu kalau udah koruptor itu udah tembak mati aja, nggak usah pusing-pusing. Sekian udah tembak mati, sekian ujung ya, kan begitu ya. Nah, kalau di Indonesia tidak. Indonesia bahkan sekarang kalau kita lihat di KUHP nasional itu hukuman mati pun sekarang masih ditoleransi nih. Kalau dalam waktu 10 tahun ternyata dia bisa memperlihatkan sikap yang baik, perilaku yang baik, dia bisa mendapatkan pengampunan diganti hukuman seumur hidup. 8,3. Itu sekarang KUHP nasional itu ibaratnya KUHP nasional yang dinilai oleh para pakar itu mengedepankan kearifan lokal, menghargai hak asasi manusia. Nah, sekarang padahal koruptor itu dinilai adalah orang-orang yang punya intelektual tinggi. Ya, saat ini dia lagi khilaf, kemudian uangnya sudah dikembalikan ke negara, ilmunya masih bisa dipakai. Siapa tahu nanti 5 tahun, 10 tahun lagi mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi Indonesia itu masih punya toleransi yang seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang, itu konsep kita itu nggak bisa disamakan dengan negara lain. Kita tuh rasanya mau matikan orang itu susah banget. Kecuali sekarang
yang masih memang sama itu di narkoba ya, narkoba teroris itu yang belum mengarah ke sana. Tapi untuk korupsi itu masih di tataran di situ. Ya entah kalau 10 tahun ke depan ternyata situasinya menjadi berbeda, mungkin hukuman mati itu akan diterapkan. Baru ada yang dihukum mati, wah langsung dunia bergetar. Karena di pasal 2 ayat 2 itu ada ancaman sampai hukuman mati di Undang-Undang Korupsi. Tapi sampai sekarang kan belum diterapkan itu. Jadi masih toleransi terus belum ada. Nah, satu saat mungkin ketika nanti ada perkara ya, mudah-mudahan ya nggak sampai sebegitulah ya. Tapi kalau ada sampai berani seperti itu, mungkin baru kita tercengang. Wah, nah, baru itu menjadi satu daya paksa tersendiri bagi koruptor kalau menurut Bu Arista. Gitu. Kita undang-undangnya sudah sampai kepada ada ancaman hukuman mati. Hanya implementasinya yang belum sampai ke sana. Gitu ya. Jadi kalau memiskinkan kita sudah mulailah ini, masyarakat juga sudah digerakkan. Jadi kalau saya melihat itu orang TPPU ya, koruptor itu kan sangat pintar menyembunyikan hartanya. Bahkan kalau sampai bingung hartanya mau dikemanakan, hartanya kan cuma disimpan di kasur. Makanya kalau kemarin yang Kementan itu, Menteri Pertanian itu, di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar. Loh, nanti pikir-pikir uang cash kok sampai puluhan miliar kyo ngopo. Kan begitu kan? Karena dia mau disimpan ya bingung, bawa ke sana sini ya bingung. Sekarang, loh, sekarang di bandara contoh lah. Di bandara itu kita bawa uang banyak kan udah bisa ya. Paling banyak itu kan 300 juta ya cash ya. Kemudian transfer juga begitu. Transfer di atas 100 juta itu suruh tanda tangan macam-macam itu. Ini uang apa, untuk apa. Itu kan sebetulnya regulasi-regulasi yang digunakan untuk memperketat gitu loh. Sehingga jangan kaget ketika dia menyerahkan uang itu dalam bentuk cash. Ada 40 miliar tadi yang diserahkan di tempat parkir. Karena nggak mungkin kalau transfer itu ketahuan. Makanya jangan kaget juga kalau uang di rumah itu puluhan miliar mau diserahin ke siapa nih. Kan begitu ya. Mau diberikan kemana nih? Nah, tapi kedepannya saya yakin dengan pola-pola sudah nggak tahu. Kalau kita lihat dari NMB, kemudian BTS Kominfo, kemudian nanti Mentan, kalau kedepannya nanti akan ditemukan lagi koruptor yang sudah angkanya fantastis seperti itu, regulasinya pasti akan direvisi, akan dirubah. Kan kita hukum itu kan dinamis ya, kalau saya mengatakan. Hukum itu dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak ada hukum yang satu selesai sampai di sini, enggak. Hukum itu pasti akan mengikuti perkembangan yang ada. Gitu. Gitu Mas Febdi ya. Yang penting saat ini adalah kita nggak usah ikut-ikutan ya, gitu loh. Kita nggak usah ikut-ikutan. Iya Bu. Oh ya Bu, satu lagi. Terus yang buat regulasinya untuk kayak tadi untuk aturan-aturannya itu siapa Bu? Yang kalau regulasi begini, ada regulasi yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah, ya Presiden itu dalam bentuk undang-undang. Kemudian ada regulasi yang dibentuk oleh lembaga-lembaga. Tadi kan ada kerjasama dengan BPK, ada kerjasama dengan PPATK, ya dengan inspektorat. Nah, kalau PPATK kan sudah ada undang-undangnya tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang ini penegak hukum bekerja sama dengan PPATK. Dia akan melihat bagaimana ada transaksi yang mencurigakan. Nah, ketika kasusnya si siapa itu yang Rafael Alun misalnya ya. Rafael Alun itu kan ada akhirnya ketemu ada transaksi yang mencurigakan. Itu adalah KPK menggandeng PPATK. Kemudian ada lagi transaksi yang mencurigakan. Kalau PPATK juga nanti kerjasama dengan BPK untuk melihat audit keuangannya seperti apa. Nah, kemudian kalau dari kejaksaan KPK itu biasanya ada atau pengadilan itu ada surat kesepakatan bersama, Mas. Jadi mereka sama-sama bersinergi untuk kalau misalnya pas kejaksaan menyidik, loh uangnya kok banyak banget, nah dilimpahkan ke KPK. Demikian juga KPK nanti dilimpahkan ke ke kejaksaan. Jadi kalau Menteri Keuangan, misalnya dari Menteri Keuangan, kayak di bandara itu, diatur itu dari BI, Mas. Tidak boleh transaksi di atas 100. Misalnya dari BI membuat satu aturan kebijakan, ketika kita mau transfer 100 di atas 100 juta,
Kita tuh banyak ini mau diserahkan kemana, urusannya apa, itu dari BI pasti dilihat dari lembaga-lembaga masing-masing gitu. Ya, jadi ada yang secara umum berbentuk dalam undang-undang, tetapi ada dalam bentuk peraturan Gubernur Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, misalnya begitu, otoritas di Bea Cukai, misalnya ada seperti itu, gitu. Oke? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Ya. Boleh satu lagi, Bu? boleh, 5 boleh, 5 boleh. Kan jamnya Mohon maaf, 8 Ibu. ya, Oke, Ibu, ini tadi yang Ibu bilang mengenai mengenai Rafael Alun yang baru PPATK bisa buka. Kenapa baru di saat ada case Mario Dendi ini ditemukan, padahal kan laporan itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa baru bisa ketahuan sekarang, Ibu? Nah, itu tadi kan Barista, yang namanya korupsi itu ada yang namanya teori GON ya. Greedy, terus opportunity, kemudian GON itu yang N itu need, terus kemudian yang satunya ekspor. Semua pelaku korupsi itu pasti ingin menyembunyikan kejahatannya. Pasti itu. Nah, apapun itu. Dan kalau kita bicara kasus korupsi, tadi kan pasti tidak bicara satu orang. Sistem. Nah, bisa jadi itu kalau dikatakan Rafael Alun itu tidak bermain sendirian. Ada temennya, ya. Sehingga kalau ada temennya, ya otomatis nggak pengen dong semua ketahuan. Kalau dia ketahuan, yang lain ketahuan. Nah, ini Rafael Alun ketahuan. Tapi Rafael Alun nggak mau mengatakan temennya siapa. Ya salah Rafael Alun dong. Kan begitu. Nah, kalau misalnya Rafael Alun mau cerita, wah ini kan bukan saya saja. Ya, bisa saja itu terjadi. Sehingga waktu dulu awal-awalnya kan mengatakan, nggak mungkin dia sendirian, kenapa ini sedemikian lama, nggak terkena, nggak terperiksa, kenapa PPK, kenapa PPATK, padahal ini kan tempatnya dekat situ. Dia bicara mengenai uang. Nah, itu adalah satu dugaan kemungkinan yang sangat beralasan kalau menurut saya, bahwa sesuatu yang sedemikian banyaknya itu kok bisa rapet itu kan sangat sangat mustahil ya. Secara logika hukum itu sangat mustahil. Tapi ini terjadi. Nah, ini makanya ini menjadi satu bagian akhirnya yang namanya pajak ini ya memang sebetulnya rawan gitu, rawan untuk seperti itu. Atau pinter-pinternya Rafael Alun menyembunyikan tadi ya, diekspor gimana caranya disembunyikan sedemikian rupa. Sama kayak kasusnya yang ini, apa itu, yang Makassar itu loh, kepala bea cukai itu. Dia ketahuannya itu ketika Yang anaknya hedon. flexing, Bu. Ya, flexing ya, hedon. Kalau kita mau jujur nih, semua pejabat itu kan sebenarnya ini baru kemarin kan masa-masanya hedon. Kalau mereka semua mau bergerak, wah negara Indonesia mungkin kacau balau ini. Semuanya kena itu mungkin ya. Nah, kalau mau di satu-satu. Makanya kalau kita mengatakan Indonesia itu banyak menerapkan pajak, kira-kira rakyat nggak membayar pajak ini salah porak toh. Urung mesti yang pejabat-pejabat itu bayar pajak. Loh ternyata Pak Rafael Alun juga bayar pajak. Robi Kronyat ternyata kan nggak bayar pajak toh. Ternyata itu satu gambaran. Apakah hanya Pak Rafael Alun? Apakah tidak ada yang lain? Nah, ini menjadi satu. Akhirnya masyarakat itu menjadi ada satu trust atau berkurangnya trust kepada pemerintah. Nah, karena hal-hal seperti itu. Sehingga sekarang makanya Bu Sri Mulyani nggak berani bicara pajak tinggi-tinggi, nggak berani bicara pajak lantang-lantang. Karena nanti akan dikembalikan kepada kasus Rafael Alun gitu loh. Karena kenyataannya memang seperti ini. Nah, karena tidak bicara berarti sedang ada pembersihan, sedang ada pembenahan. Begitu di dalam internal pajak. Besok mungkin di kementerian lain, besok mungkin di kementerian lain. Ya kita sambil running aja berjalan. Karena kan kemampuan KPK untuk menyelidiki, kemampuan penegak hukum untuk memberantas itu sangat terbatas. Ya balik lagi, ada ekspor ya. Menyembunyikan sedemikian rapinya itu loh yang tidak mudah. Tidak mudah dan ada intervensi, pasti itu. Nggak ada sih manusia yang punya duit banyak terus tiba-tiba mau berada di lapas, kan nggak mau lah, pasti piye carane toh berusaha toh, itu ya itu manusia itu memang
nalurinya naluri melawan itu kan memang begitu ya, karakter seorang manusia begitu. Tapi kembali lagi secara perlahan saya yakin itu hal-hal seperti itu akan bisa teratasi. Oke. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat Ya. malam. Malam. Oke, yuk, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Ini hadir semua ya, nggak usah di absen ya. Perlu di absen nggak? Nggak usah ya. Hadir semua, Bu. Hadir semua aja ya, serasa di absen. Semua aja, Bu. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Setuju? Setuju, sepakat? Oke. Selamat malam, Ibu. Oke, thank you untuk semuanya. Selamat malam, beristirahat Bu. dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dono. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, minta tolonglah kalau kita kasih, lagi selamat malam.